Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu tetap semangat, dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada mata pelajaran ilmu tafsir. Sebelumnya anak-anak juga sudah bertemu dengan Bapak pada mata pelajaran Quran Hadis pada hari Senin kemarin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingatkan selalu untuk selalu meluruskan niat untuk menuntut ilmu. Selain itu, persiapan juga buku paketnya, catatan, serta alat tulisnya. Sehingga nanti kalian bisa fokus ya, konsentrasi, enjoy dalam mendengarkan penjelasan Bapak nanti. Oke, jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar bersama terkait pada bab 2, yaitu adalah Al-Munasabah fil Qur'anil Karim atau munasabah dalam Al-Quran. Anak-anak silakan nanti lihat buku paketnya ya pada bab 2. Kita insya Allah sekarang akan membahas materi ini, yaitu adalah munasabah dalam Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan anak-anak semua setelah mengikuti materi ini mampu untuk yang pertama menghayati munasabah ayat dalam memahami tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan sikap proaktif sebagai implementasi dari mempelajari munasabah ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis secara konseptual munasabah ayat dalam Al-Quran. Dan terakhir yang keempat adalah mampu menyajikan secara kolaboratif munasabah ayat dalam Al-Quran. Ada beberapa materi yang akan anak-anak pelajari pada bab ini. Yang pertama itu adalah pengertian munasabah. Yang kedua, macam-macam munasabah. Yang ketiga, cara mengetahui munasabah. Dan yang keempat, hikmah mengetahui munasabah. Nah, itu adalah 4 materi yang akan anak-anak pelajari pada bab ini. Nah, selanjutnya, apa itu munasabah? Apa pengertian munasabah? Secara etimologi atau bahasa, munasabah berasal dari kata nasaba yunasibu munasabah, yang artinya qorib atau dekat. Al-munasabah itu artinya sama dengan al-qorobah, yang artinya mendekatkan, dan juga sama dengan al-musyakalah, artinya menyesuaikan. Menurut Az-Zarkashi, an-nasibu sama artinya dengan al-qoribu al-muttasil, artinya dekat dan bersambung. Sedangkan secara terminologi atau istilah, munasabah menurut beberapa ulama diantaranya ialah yang pertama, menurut Ibnu Arabi, munasabah itu adalah hubungan ayat-ayat Al-Quran antara satu bagian dengan lainnya, sehingga bagaikan satu kalimat yang maknanya harmonis dan strukturnya yang rapi. Itu menurut Ibnu Arabi. Kemudian yang kedua, menurut Al-Biqai, munasabah itu adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat atau surat dengan surat. Itu menurut Al-Biqai.
Kemudian yang ketiga, menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah usaha pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antara ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Yang terakhir, menurut Manna Al-Qattan, munasabah itu adalah bentuk hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, atau antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu kelompok ayat, atau bisa juga antara satu surat dengan surat lainnya. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa intinya munasabah itu adalah pengetahuan yang mempelajari berbagai macam hubungan atau relevansi antara ayat atau surat di dalam Al-Quran. Nah, nama lain dari ilmu munasabah ini adalah ilmu tanasub al-ayah was-suwar atau ta'aluk atau irtibat atau al-ittisal dan at-ta'lil. Bisa dipahami ya? Nah, itu pengertian dari munasabah, baik secara bahasa dan juga secara istilah. Bapak kasih beberapa contoh ya terkait dengan munasabah ini. Misalnya seperti pembukaan surat Al-An'am, yaitu dimulai dengan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, ayat tersebut sangat sesuai dengan ayat akhir dari surat Al-Maidah sebelumnya, yaitu lillahi mulkus samawati wal ardh. Artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Itu merupakan contoh dari munasabah. Contoh lainnya seperti dalam pembukaan surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Berbunyi Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat tersebut, ayat 1 dan 2 dalam surat Al-Baqarah tersebut menunjuk pada as-sirat pada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itulah munasabah. Jadi terdapat hubungan antara ihdinas siratal mustaqim dengan ayat pertama dan kedua dalam surat Al-Baqarah. Jadi maksudnya seolah-olah tatkala mereka meminta diberi petunjuk jalan yang lurus, langsung dijawab. Petunjuk menuju jalan yang lurus seperti yang diminta itu adalah Al-Qur'anul Karim. Bisa dipahami ya? Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut ya, macam-macam munasabah beserta contoh-contohnya. Lalu selanjutnya, kapan ilmu munasabah ini muncul? Bagaimana sejarahnya? Nah, sejarah munculnya kajian ilmu munasabah ini tidak terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan muncul setelah beliau wafat, tepatnya sekitar 3 atau 4 abad setelah masa beliau. Hal ini berarti bahwa kajian atau ilmu munasabah ini bersifat ijtihadi, yaitu berdasarkan pemikiran para ulama. Oleh karena itu, keberadaannya bersifat relatif, bisa mengandung kemungkinan benar dan juga bisa mengandung kemungkinan salah. Meskipun keberadaannya mengandung nilai kebenaran yang relatif, namun dasar pemikirannya tetap berpijak pada prinsip yang bersifat absolut, yaitu suatu prinsip bahwa susunan di dalam ayat-ayat Al-Quran
itu bersifat tauqifi. Artinya suatu susunan yang disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan susunan Nabi Muhammad, bukan susunan manusia. Ya. Maka dari itu, sesuatu yang disusun oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala tentunya berupa susunan yang sangat teliti dan mengandung nilai-nilai hikmah yang sangat tinggi. Maka dari itu, sebagian ulama menamakan ilmu munasabah ini dengan ilmu tentang rahasia atau hikmah susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Nah, jadi ilmu munasabah ini bersifat ijtihadi, pemikiran para ulama. Jadi bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena ini merupakan pemikiran para ulama, maka bisa mengandung kemungkinan benar dan juga bisa mengandung kemungkinan salah. Karena ulama itu bukan nabi dan rasul. Ulama itu manusia biasa juga ya. Nah, itulah sejarah ilmu munasabah. Jadi munasabah itu didapat dengan cara penalaran semata-mata, bukan dengan periwayatan. Jadi dengan demikian, diterima atau tidaknya penalaran tersebut tergantung tingkat logikanya. Semakin logis, tentu akan semakin dapat diterima. Ada ayat-ayat yang mudah dipahami hubungannya satu sama lain, tetapi tidak sedikit juga perlu pendalaman sehingga munasabah itu dapat diketahui. Tentunya bagi sebagian orang bisa saja antara satu ayat dengan ayat lain ataupun antara surat dengan surat lainnya tidak ada hubungannya sama sekali. Tetapi bagi ulama yang mendalaminya akan melihat hubungannya. Bisa dipahami ya? Baik, Bapak cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua paham ya dengan apa yang Bapak sampaikan. Jika ada materi yang belum kalian pahami ataupun jika ada hal-hal yang ingin tanyakan, silakan hubungi Bapak. Jangan malu-malu, silakan sampaikan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari, kita akan membahas terkait dengan macam-macam dan contoh-contoh dari munasabah Al-Quran. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan juga rajin tentunya dalam belajar. Baik, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.